Pimpinan DPR apresiasi pidato Presiden Prabowo. DPR dukung pelebaran defisit anggaran APBN 2026. Sidang paripurna DPR RI. DPR RI sorot pendampingan psikologis siswa sekolah rakyat. Halo pemirsa, Ruang Parlemen hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Arif Rifai, inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi seruan Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan kemerdekaan Palestina dalam KTT PBB di New York, Amerika Serikat. Puan mengatakan kehadiran Indonesia di PBB merupakan wujud diplomasi bebas aktif untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dalam forum KTT PBB di New York, Amerika Serikat. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan suatu kehormatan besar bagi bangsa Indonesia yang diberikan urutan ketiga dalam pidato KTT PBB. Puan pun menyebut kehadiran Indonesia di PBB merupakan wujud diplomasi bebas aktif untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Dirinya menilai pidato Presiden Prabowo Subianto menunjukkan posisi Indonesia yang akan tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan dukungan kemanusiaan di Gaza. Alhamdulillah bahwa Pak Presiden Prabowo sudah memberikan pidatonya di sidang PBB yang alhamdulillah mendapatkan urutan ketiga di sidang PBB. Pengalaman saya waktu menjadi eksekutif mendapatkan urutan nomor awal itu suatu kehormatan bagi Indonesia, bahwa kita Indonesia itu diberikan satu kehormatan untuk bisa berpidato di awal. Itu adalah kehormatan bagi Indonesia, dan dalam pidatonya tentu saja kami DPR merasa bangga bahwa Indonesia atau Presiden Prabowo mewakili Indonesia, rakyat Indonesia berpidato menyatakan bahwa Indonesia tetap menyatakan posisinya sebagai negara yang bebas aktif, kemudian tetap akan terus mendukung kemerdekaan Palestina, dan menyatakan bahwa dengan situasi dunia global yang seperti ini, beliau menyatakan posisi kita akan terus mendukung kemanusiaan di Gaza. Jadi ya, sebagai rakyat Indonesia, ini suatu momentum bagi kita untuk bisa menyuarakan suara Indonesia di forum internasional. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi langkah mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang setuju masuk dalam tim reformasi Polri. Menurutnya, siapapun yang terlibat dalam reformasi Polri harus bertujuan melakukan perbaikan dan bermanfaat bagi bangsa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya sempat ditemui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan ditawari untuk membantu Presiden Prabowo Subianto masuk dalam tim reformasi Polri. Mahfud mengatakan tawaran itu pun ia setujui untuk membantu Presiden Prabowo. Merespon hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan siapapun boleh saja ikut terlibat dalam reformasi Polri jika mempunyai semangat untuk melakukan perbaikan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya, transformasi dari dalam sampai keluar untuk perbaikan yang sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Siapapun boleh saja kemudian mau memperbaiki asal semangatnya sama untuk kebaikan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 11 DPR Misbahun memastikan bahwa pelebaran defisit anggaran APBN 2026 merupakan hal yang positif dan memenuhi aspirasi masyarakat. Menurutnya, pelebaran tersebut masih dalam batas aman sehingga diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ketua Komisi 11 DPR Misbahun mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk pelebaran defisit rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
atau APBN 2026 sebesar 2,68%. Pelebaran defisit tersebut telah disepakati dalam rapat kerja Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Misbakun mengaku mendapat informasi dari Purbaya bahwa langkah ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menilai langkah itu menjadi hal yang positif, terlebih diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Defisit yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu adalah sebuah respon yang sangat positif, memenuhi aspirasinya masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat daerah. Yang disampaikan kepada siapa? Kepada Bapak Presiden Prabowo. Kemudian Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kepada Menteri Keuangan, ini ada permintaan aspirasi daerah mengenai transfer daerah. Minta ditambah. Saya sudah kasih sekian, tapi daerah masih minta. Kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan ke Pak Purbaya. Saya mendapatkan informasi ini langsung dari Pak Purbaya, bahwa beliau diminta menyediakan ruang fiskal yang memadai untuk tambahan transfer ke daerah. Dan ini aspirasi murni daerah. Dan respon Bapak Presiden untuk memerintahkan Menteri Keuangan memberikan respon itu luar biasa kalau menurut saya. Menurut saya luar biasa. Dan perlu diberikan apresiasi. Pak Purbaya telah merespon dua aspirasi, yaitu aspirasi pasar dan aspirasi masyarakat daerah, yang disampaikan tentunya kepada Bapak Presiden. Dan Pak Purbaya sebagai menterinya Pak Prabowo menjalankan dengan tertib semua instruksi Presiden. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR memastikan akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Indonesia. Selain itu, DPR juga nantinya akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk penyelesaian konflik agraria sebagai tindak lanjut tuntutan dari Serikat Petani. Serikat Petani mengusulkan ke pimpinan DPR agar adanya lembaga khusus yang menjelaskan reforma agraria. Lembaga khusus ini nantinya dapat bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI. Selain itu, DPR juga akan membentuk pansus dalam menyelesaikan konflik agraria yang nantinya akan disahkan pada sidang rapat paripurna pada 2 Oktober mendatang. Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi. 3, DPR akan membentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang Dewan DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi para serikat petani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat ini, mendengarkan berbagai masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dari Konsorsium Pembaruan Agraria dan Serikat Petani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Audiensi tersebut digelar dalam rangka untuk mendengarkan masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria. Merespon berbagai persoalan dari Serikat Petani, Wakil Ketua DPR Dasko langsung meminta Kementerian BUMN segera mengisi Direksi Perhutanan. Pasalnya, permasalahan agraria salah satunya disebabkan karena perhutani. Oleh karena itu, Dasko meminta PLT Menteri BUMN Doni Oskaria yang hadir dalam audiensi dapat mengisi Direksi Perhutani yang kini mengalami kekosongan. Jadi kalau tadi lihat kita dengar ada 2 desa yang mau dilelang,
Saya pikir di sini ada pelaksana tugas Kementerian BUMN. Saya pikir itu mungkin bank-bank itu di bawah Himbara. Nanti tolong dicek Pak Doni. Sama nanti tolong coba disampaikan beberapa carut marut ini kan karena Perhutani. Kami cek tadi bahwa Direksi Perhutani sampai dengan sekarang masih kosong. Kira-kira kapan itu mau diisi itu? Kira-kira kapan Pak? Supaya masalah-masalah ini kan bisa cepat tertanggulangi. Minggu depan? Jadi minggu depan komposisi Direksi Perhutani sudah ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 11 DPR Misbahun menanggapi perihal Kementerian Keuangan yang akan merelokasikan anggaran belanja pemerintah yang masih belum terserap, termasuk anggaran makan bergizi gratis. Misbahun menilai tujuan tersebut sangat bagus untuk mendorong banyak UMKM dan juga pertumbuhan ekonomi lokal jika anggaran MBG dapat terserap dengan baik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan merelokasikan anggaran belanja pemerintah yang masih belum terserap, termasuk anggaran makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap anggaran belanja dapat segera terserap secara maksimal dalam menggerakkan perekonomian. Ketua Komisi 11 DPR, Misbahun mengatakan tujuan merelokasikan anggaran MBG dinilai sangat bagus. Menurutnya, tujuan itu dapat mendorong banyak UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal jika anggaran MBG dapat terserap dengan baik. Jadi begini, jangan dikatakan seakan-akan Pak Purbaya mau melakukan evaluasi terhadap MBG, tidak. Terkait dengan realisasi anggarannya. Karena beliau menyampaikan juga ke saya bahwa MBG itu program yang sangat bagus. Beliau ingin kemudian MBG itu berjalan sesuai dengan termin waktu yang ada, jadwal yang ada itu bisa direalisasikan. Pak Purbaya itu mengatakan evaluasi bukan atas MBG-nya, tapi realisasi anggarannya. Jadi jangan disalahartikan. Jadi Pak Purbaya tidak ingin mengevaluasi apapun, tapi realisasi anggarannya itu beliau kepingin semua terserap dengan baik. Dan tujuan sangat bagus. Kalau MBG ini bisa terserap anggarannya dengan bagus, saya yakin secara sektoral dan secara kewilayahan akan banyak membantu UMKM dan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi di lokal. Dari Jakarta, Farizal Dafkariskiano, Sinpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR RI menyetujui 9 calon hakim agung dan 1 calon hakim ad hoc HAM untuk Mahkamah Agung tahun 2025 setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan. Hasil keputusan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pembahasan tingkat selanjutnya. Setelah melalui rangkaian uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test, Komisi 3 DPR RI memutuskan untuk menyetujui 10 calon hakim agung dan 1 calon hakim ad hoc hak asasi manusia yang akan bertugas di Mahkamah Agung tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang digelar pada Selasa 16 September 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mengumumkan nama-nama yang disetujui antara lain Heru Pramono dan Enit Hasanuddin, Budi Nugroho dan Diana Malemita Ginting, Hari Sugiarto, Agustinus Purnomo Hadi, Lailatul Arofah, dan Muhayah serta Suradi. Sementara itu, Pugu Haryogi ditetapkan sebagai calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 yang disetujui Komisi 3 DPR RI. Pertama, Suradi SH, SSOS, MH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kamar Pidana. Jadi menjadi Hakim Agungnya nanti Kamar Pidana. Kedua, Enit Hasanuddin SH, CN, MH, Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI saat ini dan akan masuk menjadi Kamar Perdata. Ketiga, Dr. Heru Pramono SH, MHum saat ini Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Perdata. Keempat, Dr. Hajah Lailatul Arofah MH saat ini jabatannya Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI disetujui untuk menjadi Hakim
Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hajah Muhayyah SHMH. Saat ini jabatannya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hari Sugiharto SHMH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, ya, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN. Berikutnya Dr. Budi Nugroho SHSE MHum, Hakim Pengadilan Pajak saat ini disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak. Berikutnya Dr. Diana Malemita Ginting AKSH MShi MH. Jabatan saat ini Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, disetujui untuk menjadi Hakim Agung Tata Usaha Negara Kamar Khusus Pajak. Berikutnya Dr. Agustinus Purnomo Hadi SHMH, jabatan saat ini Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Militer. Terakhir, Dr. Muhammad Puguh Haryogi SH SPN MH, saat ini dosen Universitas Muhammadiyah Malang, disetujui menjadi Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apakah nama-nama calon Hakim Agung tersebut dapat disetujui? Pimpinan tepuk tangan dulu dong. Ini kita kerja seminggu. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta hadirin yang kami hormati, dengan telah selesai dibacakannya pandangan fraksi dan telah memutuskan nama calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan uji kelayakan calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025. Selanjutnya, hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Habibur Rahman menambahkan bahwa setelah proses ini, Komisi 3 akan membawa hasil rapat pleno ke tahap pembahasan selanjutnya di tingkat 2 atau rapat paripurna DPR. Dengan begitu, pengangkatan para calon hakim akan segera memasuki proses akhir sesuai mekanisme perundang-undangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 1 DPR RI sepakat menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2026 sebesar Rp187,1 triliun. Kesepakatan pagu anggaran tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf TNI. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan, pagu anggaran 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi 1 DPR RI akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI. Tak hanya itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional negara dalam menghadapi situasi global yang berkembang dari waktu ke waktu. Menhan juga mengatakan bahwa harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang sudah diterima. Oleh karenanya, Menhan mengusulkan kepada DPR untuk terus memperlihatkan keperluan-keperluan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu, yang kita ketahui bersama situasi global akan berpengaruh kepada regional dan kita mengantisipasi berpengaruh kepada nasional. Untuk itu TNI dengan kesiapannya sekarang terus meningkat dan para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing
dalam rangka memenuhi target Trisula Perisai Nusantara agar supaya ketiga angkatan ini bisa solid bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sidang paripurna DPR kelima tahun 2025-2026. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna kelima masa persidangan 1 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang paripurna kali ini beragendakan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN tahun 2026 hingga penetapan Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna kelima masa persidangan 1 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Samsurijal. Rapat beragendakan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN 2026, perubahan Prolegnas RUU tahun 2025-2029. Selain itu, juga penetapan Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM, penetapan anggota Dewan Komisioner LPS, serta penetapan Ketua dan anggota Komite BPH Migas. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, tanggal 22 September 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. 2. Laporan Badan Legislasi terhadap hasil pembahasan atas 1. Perubahan Prolegnas RUU tahun 2025-2029, 2. Perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025, 3. Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Laporan Komisi 3 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Laporan Komisi 12 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon ketua dan anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa BPH Migas masa jabatan tahun 2025-2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan bertanya kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR mengungkapkan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan turun dengan status sebagai badan penyelenggara BUMN. Hal itu dilakukan dikarenakan fungsi Kementerian BUMN telah diambil alih oleh BPI Danantara. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara statusnya akan diturunkan menjadi sebuah badan. Penurunan status Kementerian BUMN itu disebabkan beberapa faktor seperti masukan dari masyarakat yang kini revisi undang-undangnya sedang bergulir di Komisi 6 DPR. Selain itu, fungsi dari Kementerian BUMN juga telah diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut, status Kementerian BUMN nantinya akan turun menjadi badan penyelenggara BUMN. Jadi begini, yang pertama itu revisi Undang-Undang BUMN itu adalah karena mau mengakomodir atau memasukkan beberapa putusan MK terkait dengan BUMN. Yang terakhir itu adalah putusan MK tentang Wakil Menteri yang hanya boleh menjabat sebagai komisaris paling lama
2 tahun lagi. Ya kan itu dimasukkan. Nah lalu yang kedua, berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat undang-undang BUMN direvisi, itu banyak masukan mengenai beberapa hal di situ yang kemudian akhirnya dipikirkan oleh teman-teman untuk kemudian direvisi dan dimasukkan kembali ke dalam revisi yang pada saat ini. Misal contoh, itu banyak polemik mengenai misalnya pejabat BUMN bukan penyelenggara negara misalnya. Itu sedang dibahas, kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula. Nah, kemudian di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh negara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Nah, itu yang kira-kira kemudian sedang dibahas sekarang. Nanti kita lihat aja hasil pembahasan. Nah, dia sendiri badan penyelenggara badan usaha milik negara. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya melindungi produk-produk unggulan nasional yang memiliki nilai ekonomi tinggi, Badan Legislasi DPR RI tengah menggodok rancangan undang-undang mengenai komoditas strategis. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa RUU ini disusun sebagai langkah konkret DPR untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi untuk rakyat. Komoditas strategis merupakan barang atau produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi besar, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Komoditas ini dapat berupa bahan pangan, bahan baku industri, hingga sumber energi yang vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan kemajuan negara. Melihat betapa vitalnya hal tersebut, Badan Legislasi atau Balik DPR RI mulai menggodok rancangan undang-undang mengenai komoditas strategis. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa RUU ini disusun sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan kedaulatan atas berbagai sumber daya alam dan energi milik negeri sendiri. Artinya di sini sesuai dengan program Astacita kita, bahwa kita akan mengarah kepada hilirisasi yang tujuannya untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan tidak boleh terlepas daripada kedaulatan dan kemandirian. Ya, bahwa sama-sama kita ketahui masih banyak bahan-bahan sandang dan pangan itu dipenuhi dengan impor. Hal ini sangat merugikan tentunya bagaimana pasokan di dalam negeri, bagaimana akhirnya di sektor hulu yaitu petani dan yang lain-lainnya itu sudah barang pasti terdesak. Ya tentunya itulah yang menyebabkan angka pendapatan kita menjadi turun. Saya kira itu. Jadi komoditas strategis itu untuk memperhatikan sektor bagaimana tata kelola dan tata niaga. Ini komoditas strategis ini mengacu kepada sektor pertanian dan perkebunan. Ya, jadi tidak terlepas daripada hasil ternak, tidak terlepas juga dengan hasil-hasil perkebunan menjadi seperti contohnya pertekstilan ya. Pertekstilan itu kan bahan tekstil itu bisa dari kapas, bisa dari remin, bisa dari polyester dengan bahan baku dasarnya bermacam-macam. Nah, hal ini kan bisa, apakah ada pilihan yang secara alternatif, apakah ada pilihan mungkin ada kualitas, misalkan kalau kapas kita berkurang mungkin ada remin dan yang lain-lainnya. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau tidak ada perhatian dan tidak ada tata kelola dan apalagi tata niaganya, sudah barang pasti ya kesemuaannya itu kalau tidak ada aturannya, ada pengaturannya, sudah barang pasti itu akan anjlok dan akan tidak memiliki satu daya kekuatan untuk mengarah kepada ketahanan yang berasaskan pada kemandirian dan RUU ini diharapkan mampu memperkuat nilai komoditas strategis Indonesia dari hulu hingga hilir industri perkebunan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Legislasi DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas penyusunan revisi undang-undang tentang perubahan atas RUU nomor 11 tahun 2006 terkait pemerintahan Aceh.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla menghadiri rapat dengar pendapat umum bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini digelar dalam rangka penyusunan revisi undang-undang tentang perubahan atas RUU nomor 11 tahun 2006 terkait pemerintahan Aceh. Ketua Balik DPR Bob Hasan mengatakan RDPU tersebut dinilai sangat penting dengan melibatkan partisipasi publik, terlebih Aceh merupakan bagian NKRI. Ya, hari ini kita melaksanakan RDPU, yaitu Meaningful Partisipasi Publik terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ya, kalau kita tentang pemerintahan Aceh, kita tidak lupa dengan kembalinya ke pangkuan NKRI, yaitu Aceh, yang tentunya diinisiasi oleh Bapak Yusuf Kalla. Maka oleh karena itu, hari ini kita memerlukan narasumber. Tujuannya adalah kita akan menarik filosofisnya, sehingga sampai hari ini Aceh menjadi bagian NKRI. Dalam kesempatan yang sama, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menyebut, proses revisi terhadap RUU pemerintah Aceh harus tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman atau MOU Helsinki. Menurutnya, revisi undang-undang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kesepakatan damai yang menjadi pondasi utama otonomi khusus Aceh. Ya, dasar tujuan akhir daripada suatu persetujuan dan undang-undangnya tentu ialah untuk kesejahteraan rakyat di Aceh tentu. Ujungnya itu. Maka proses itu mengalami banyak proses, termasuk dengan seperti dikatakan tadi perjanjian di Helsinki itu bagi pemerintah dan sudah undang-undang bagi pihaknya. Karena itulah maka revisi undang-undang untuk lebih baik, lebih cepat kesejahteraan Aceh harus sesuai, tidak bertentangan dengan MOU. Boleh tambah selama spiritnya, semangatnya sesuai dengan MOU itu. Dan insya Allah DPR sudah dapat berjalan seperti itu, maka setiap revisi tentu bisa sesuai dengan zamannya, tapi dengan syarat melihat Aceh ke depan, melihat Indonesia ke depan. Ya, jadi tidak ke belakang lagi, karena ke belakang sudah selesai. Kita selalu prinsipnya ke depan. Ya, tadi diundang untuk pandangan apabila undang-undang pemerintahan Aceh itu direvisi. Prinsipnya ialah seperti saya katakan tadi, selama itu tidak bertentangan dengan MOU di Helsinki, maka itu dapat dilakukan sesuai dengan zamannya. Ya, apa zaman yang boleh, tapi tetap tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua DPR Dasko menyambut hingga mengantar Menteri Pertahanan Safri Samsudin saat akan rapat dengan Komisi 1 DPR. Pertemuan Dasko dan Safri itu penuh senyum dan bahagia di Kompleks Parlemen. Wakil Ketua DPR Dasko menyambut Safri yang keluar dari lift Gedung Nusantara 3 DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 16 September 2025. Dasko kemudian mengajak Safri ke ruang kerjanya. Dasko tampak duduk di sisi kanan, di samping bendera Partai Gerindra, sementara Safri duduk di sisi kiri, di samping bendera merah putih. Kedua tokoh itu tampak berbincang di dalam ruang pimpinan DPR. Setelah berbincang, Dasko mengantar Safri menuju ke ruang Komisi 1 DPR di Gedung Nusantara 2 DPR. Keduanya berjalan bersama menuju Komisi 1 DPR sambil berbincang, berlanjut sampai ke eskalator Gedung Nusantara 2 DPR. Memasuki ruang rapat Komisi 1 DPR, Dasko dan Safri disambut Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga 3 Kepala Staf TNI. Mereka menyambut Dasko dan Safri dengan hormat dan salaman. Safri menilai diterima dan diantar Dasko sebagai bentuk soliditas eksekutif dan legislatif. Menurutnya ada sejumlah hal yang disampaikan kepada Dasko. Safri mengatakan makna pertemuan dengan Dasko di DPR sebagai bentuk soliditas. Safri mengatakan telah lama mengenal Dasko sesama sebagai politikus Partai Gerindra. Festi Rahmadi, Redaksi Sinpo TV, melaporkan. Komisi 3 DPR meminta Kementerian ATR BPN menambah kuota dan perbaiki pelayanan program PTSL, terutama di Dapil. Program tersebut dinilai memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan mengatakan bahwa target PTSL turun tahun 2025 dan berjanji memperbaiki pelaksanaan program.
Dalam rapat kerja Kementerian ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI terkait penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 16 September 2025. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk menambah kuota program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan memperbaiki kualitas pelayanannya. Program ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Beberapa anggota Dewan juga menyoroti ketimpangan distribusi kuota antar daerah dan meminta keadilan alokasi, khususnya di daerah pemilihan mereka. Pak Nusron ini Menteri ATR, saya kira ya sudah disampaikan tadi naik cukup signifikan dari 4,4 ke 9,4 hampir Pak. Jadi saya berharap ini karena saya harus mendahulukan dapil saya Pak, mohon PTSL-nya Pak ditambah Pak. Karena kan baru Kanwil kan Pak di sana ya, baru kita pecah dari Kaltim ya. Sudah operasional ya Pak? ATR BPN sudah ya. Jadi mudah-mudahan nggak kayak dulu cuma kebagian receh-receh dari Kaltim Pak. Jadi mohon ditambah. Dan kemudian yang saya juga senang melihatnya ini ada sosialisasi program strategis Pak. Wah keren banget Pak. Ini sangat dirindukan masyarakat Pak. Karena banyak ketidaktahuan di bawah tentang berbagai problema terkait pertanahan, terkait agraria. Dan saya kira ini sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, karena kami beberapa kali bersama Kementerian ATR BPN itu melakukan sosialisasi Pak. Yang kemudian menjadi problem bagi kami adalah follow up-nya apa dari diskusi, sosialisasi dan segala macam itu. Selain meminta peningkatan kuota, DPR juga menyoroti masih adanya pungutan liar dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun BPN menyatakan program ini tidak dipungut biaya. DPR meminta pemerintah untuk mencegah pungutan di tingkat kelurahan dan desa yang bisa mencapai Rp250.000. Mereka menilai hal ini bisa mencederai semangat program yang seharusnya gratis dan pro rakyat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan menjelaskan bahwa dari target 126 juta bidang tanah, masih ada sekitar 25% yang belum terdaftar. Ia juga mengakui bahwa target PTSL menurun dari hampir 5 juta bidang pada 2024 menjadi 1,9 juta pada 2025. Menurutnya penurunan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan agar lebih tepat sasaran dan minim kendala di lapangan. Perlu juga kami sampaikan bahwa sebenarnya target PTSL ini kalau kita lihat dari waktu ke waktu di 2024 itu peta bidang tanahnya itu hampir mencapai 4.900.000 atau 5 juta target peta bidang tanah PTSL di tahun 2024. Kemudian turun di 2025 menjadi 1,3 juta dan sekarang alhamdulillah bisa mengalami peningkatan di 1,9 juta. Berkat PTSL yang diluncurkan pada tahun 2016-2017 ini, alhamdulillah kita masih memiliki PR sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan target 126 juta bidang masih kekurangan sekitar 25%. Inilah yang kemudian akan kita kejar karena kami meyakini jika seluruh bidang tanah di Indonesia ini terdaftar dan juga tersertifikasi, ini tentunya juga akan meminimalisir konflik, sengketa dan perkara yang bisa terjadi di depan. Sehingga kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi, mudah-mudahan para pimpinan dan anggota Komisi 2 dapat terus mengawasi pelaksanaan dari PTSL ini dengan kenaikan anggaran ini dan bisa bersama-sama kami juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan hasil rapat perdana bersama Komisi 11 DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan enggan menjelaskan secara detail terkait pos anggaran yang diubah, sebab saat ini hal tersebut masih dibahas bersama Presiden dan DPR. Usai rapat dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa temui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam. Ditanya maksud kedatangan ke istana, Menteri Keuangan ini mengaku melaporkan hasil rapat perdana bersama Komisi 11 DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan mengaku ada beberapa hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Salah satunya terkait perubahan anggaran yang juga sudah disampaikan kepada DPR.
Sementara itu terkait pos anggaran yang akan diubah, Menteri Keuangan belum memberikan rinciannya. Ia menegaskan angkanya saat ini belum pasti karena masih didiskusikan dengan Presiden dan DPR. Ini DPR jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. Masih didiskusikan. Nanti kalau saya ngomong duluan nggak boleh, salah katanya. Tapi masih didiskusikan. Sudah setuju. Bukan itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti ya penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Sebelumnya, Menko Purbaya Yudi Sadewa melakukan raker perdana dengan Komisi 11 DPR. Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menyampaikan sejumlah strategi untuk menjaga rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026 tetap sehat berkelanjutan serta mampu menghadapi dinamika ekonomi global. RAPBN 2026 akan difokuskan pada 8 agenda prioritas pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, pencapaian target makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Komisi 5 DPR berencana akan mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam kurikulum sekolah. Usulan tersebut agar bisa membentuk karakter anak sejak usia dini. DPR RI berencana mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam pembelajaran kurikulum sekolah. Anggota Komisi 5 DPR Musa Rajeksyah mengatakan, pengetahuan tanggap bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar bisa membentuk karakter tanggap bencana dalam diri anak sejak usia dini. Rajeksyah menyebut pengetahuan tanggap bencana juga berguna bagi generasi selanjutnya, sehingga bisa lebih cepat menanggulangi bencana dan memberikan pertolongan penyelamatan nyawa seseorang. Ya kita ngelihat yang ada di bawah Komisi 5 itu Basarnas ya, kaitan juga untuk penanggulangan bencana dan penyelamatan, kaitan bencana alam ataukah bencana dari transportasi laut dan segala macam. Saya melihat hal ini dengan keterbatasan juga anggaran yang tidak begitu banyak di Basarnas. Dan kemarin kita melihat juga BMKG juga ada pelatihan-pelatihan untuk tentang bagaimana cuaca dengan nelayan. Saya menyampaikan kalau hal ini penting tidak hanya sebatas program dari kementerian atau badan, tapi juga perlu juga pengetahuan untuk usia dini anak-anak kita. Ini yang lebih efektif adalah kalau kita memasukkan ini dalam kurikulum belajar dalam mata pelajaran dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, supaya karakter tanggap bencana ini terbangun dari anak-anak kita dari mulai usia dini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. DPR RI sorot pendampingan psikologis siswa sekolah rakyat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ruang Parlemen. Pemirsa Komisi 8 DPR RI mendengar langsung tanggapan siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina menegaskan pentingnya pendampingan psikologis dan masa adaptasi agar siswa siap mengikuti proses belajar di sekolah rakyat. Kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan langsung tanggapan dan pengalaman mereka.
Anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina, menyoroti persoalan psikologis yang kerap mempengaruhi siswa sekolah rakyat. Menurutnya hal ini jadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera dicari solusinya. Sely menekankan pentingnya adanya pendampingan psikologis bagi siswa, khususnya di masa awal adaptasi, agar anak-anak benar-benar siap menempuh pendidikan dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Harapannya program sekolah rakyat tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu secara akademik, tetapi juga memberikan kekuatan mental dan emosional untuk mendukung pertumbuhan mereka. Juga menjadi catatan kami bahwa MPLS yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial masih terlalu pendek dan tentu juga harus memperhatikan kondisi psikologis anak dan kondisi sosial geografis daerah yang masing-masing, karena setiap daerah ini kan punya kultur daerah yang mungkin sangat berbeda sehingga anak-anak mengalami shock beradaptasi dengan kultur daerahnya tersebut, dan tentu MPLS yang dimasukkan oleh kami harus juga didampingi dengan kesiapan terapis-terapis yang memang harus mendampingi dari awal sampai dengan akhir. Melalui catatan dan masukan ini, Komisi 8 DPR RI berharap program sekolah rakyat bisa berjalan maksimal sebagai jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,68%. Purbaya mengatakan hal itu tak masalah sehingga masih dalam batas aman, yakni 2 hingga 3%. Badan Anggaran DPR menyepakati pelebaran defisit untuk usulan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Perubahan postur usulan APBN 2026 ini disetujui dalam rapat kerja antara Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa publik tidak perlu khawatir mengenai defisit APBN 2026 yang naik sebesar 2,68%. Menurutnya hal itu tak masalah dikarenakan masih dalam batas aman, yakni 2 hingga 3%. Purbaya juga memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati meski adanya pelebaran defisit. Menteri Keuangan itu menilai postur defisit terbaru memang dibutuhkan Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sesuai dengan apa masukan dari daerah, untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Manfaat APBN ke daerah tidak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa akan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. 68% kan? Itu apa Anda nanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan segera dibahas sebagai inisiatif DPR RI. Pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait program legislasi nasional 2025-2026. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan masuk ke dalam prioritas pembahasan di DPR RI. Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan kepada DPR agar RUU tersebut dapat segera dibahas karena dinilai krusial dalam pemberantasan korupsi. Yusril juga mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait agenda program legislasi nasional 2025 hingga 2026, termasuk rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas, dan ini sudah memasukkan RUU Perampasan Aset ini dalam prolegnas tahun 2025-2026, nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini, dan kami persilahkan DPR segera merevisi atau mau menambahi, itu diserahkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas ini kapan saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan.
Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menanggapi adanya wacana pembentukan Komite Reformasi Polri. Rikwanto menilai jika pembentukan wacana tersebut bertujuan untuk memperbaiki penegakan hukum di tubuh Polri, maka pihaknya akan mendukung penuh. Pemerintah disebut tengah merancang pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat untuk melakukan perubahan mendasar dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menilai jika dalam prinsipnya wacana tersebut berdampak positif untuk rakyat dan baik untuk mereformasi penegakan hukum, maka hal itu pantas untuk dijalankan. Selain itu menurutnya reformasi di tubuh Polri juga bisa menjadi peluang bagi Polri untuk meresposisikan diri secara kelembagaan mengenai apa yang dianggap kurang pas dan perlu ditingkatkan. Ya, sebagai mitra Komisi 3, Polri ini sudah diminta oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan reformasi di tubuh Polri. Prinsipnya kalau itu baik untuk rakyat, masyarakat, untuk penegakan hukum, dan untuk Polri sendiri, it's okay, go ahead. Ya. Dan ini juga peluang bagi Polri untuk mereposisi diri lagi secara kelembagaan. Mana yang kurang pas, mana yang dianggap kurang betul, atau yang perlu ditingkatkan, ini bisa dipakai juga kesempatan reformasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Rombongan Komisi 9 DPR RI meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Puskesmas Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dari hasil tinjauan di seluruh Indonesia ditemukan masih ada kekurangan dari sisi pelayanan karena keterbatasan sumber daya manusia, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Sudah pernah pemeriksaan kesehatan belum? Udah ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Udah lebih cepat sembuh. Antusias masyarakat masih cukup tinggi untuk mengikuti program cek kesehatan gratis seperti yang terjadi di Puskesmas Karawaci Baru, Kota Tangerang, Banten. Rombongan Komisi 9 DPR RI datang langsung untuk berinteraksi dengan masyarakat yang umumnya mengaku tidak kesulitan untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut. Namun demikian, dari hasil tinjauan hampir di seluruh Indonesia, masih ditemukan kekurangan SDM tenaga kesehatan, ditambah fasilitas kesehatan yang perlu ditingkatkan, berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengaku akan memanggil Kementerian Kesehatan untuk mencari solusi atas temuan di lapangan, termasuk penambahan insentif kepada tenaga kesehatan sebagai stimulus memberikan pelayanan optimal. Dari yang kami lihat memang antusiasme masyarakat juga cukup baik ya, bahwa masyarakat juga banyak yang ingin mengikuti program ini, punya kesadaran yang tinggi. Namun memang bukan hanya di Tangerang, di berbagai wilayah di Indonesia masih ada keterbatasan sumber daya SDM kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang harus bisa ditingkatkan untuk bisa melayani semua yang antusiasmenya tinggi untuk mengikuti program ini. Sehingga apa yang kami dapatkan hari ini tentunya akan menjadi bahan masukan bagi kami untuk nanti bisa rapat dengan Menteri Kesehatan bagaimana penyelenggaraan program CKG ini bisa diperbaiki di tahun yang akan datang. Khususnya tadi kami mendapatkan juga masukan dari teman-teman SDM Kesehatan. Ya, ke depan kita berharap Kementerian Kesehatan bisa mungkin menambahkan semacam insentif bagi SDM Kesehatan yang ikut menjalankan program CKG ini supaya beban dari teman-teman yang menjalankan ini juga tidak terlalu berat ya, bahkan ya bisa menjalankannya lebih optimal lagi. Kondisi kekurangan sumber daya manusia tenaga kesehatan terjadi di Kota Tangerang, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Dini Anggraini yang masih membutuhkan 2.000 tenaga kesehatan. Kami nih di Dinas Kesehatan khususnya ya, kebutuhan SDM-nya masih kurang lebih 2.000 tenaga kesehatan, baik itu juga beserta non teknis ya yang ada di rencana kebutuhan yang sudah kita hitung. Ya, yang ada sekarang memang sudah ada, tetapi secara rigid misalnya kebutuhan nakesnya ada berapa per puskesmas, persyaratan minimalnya berapa, belum lagi dihubungkan dengan rasio ya antara jumlah masyarakat yang harus diperhatikan dengan jumlah SDM yang ada di masing-masing puskesmas. Ini masih jauh. Belum kami nanti ada kebutuhan rumah sakit Pangandaran Barat yang baru itu juga harus diperhitungkan. Jadi memang total kebutuhan SDM masih kurang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dari total 1,9 juta jiwa,
136.000 jiwa diantaranya telah mengikuti cek kesehatan gratis dan umumnya telah berusia lanjut dan alami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup ruang parlemen edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.